RI, Partai PDIP, atau maju ke AG1 Bapak? Ini ngomong ketemu ini saya todong ini. Iya. Sahabat-sahabat KD, sahabat Kong Danuji, Iya. Alhamdulillah di antara kesibukan beliau kami mencoba untuk nyegat dan minta waktu. Baru kali ini kami mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bapak Dr. Andes Gondo Haryono MSc, Bapak Haji. Saya lebih senang menyebutnya Mas Gondo karena beliau adalah Ketua SH Teratai Kabupaten Nganjuk. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, semangat, salam persaudaraan. Ya, selain itu beliau juga anggota DPRD dari fraksi PDIP. Komisi berapa Bapak? Komisi 4. Nah, kebetulan ketemu di Dukcapil. Ini tadi baru membahas tentang beliau memberikan banyak masukan tentang bahwa Dukcapil harus lebih banyak melayani warga Bapak ya. Karena warga itu bisa dilayani dengan bantuan pemerintah itu apabila by name by address, karena bantuan pemerintah ini harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Kong Danuji. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Jadi pagi ini saya ada di Dispendik Dukcapil dalam rangka rapat perangkat daerah yang mudah-mudahan masukan yang sudah kami berikan benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya saya tekankan pelayanan optimal kepada masyarakat sehingga hasil data dari Dukcapil ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sehingga bantuan ini tidak salah alamat lagi. Jadi singkatnya itu, data tepat, bantuan tepat, masyarakat juga puas di dalam menerima bantuan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mestinya lebih pantas dibantu gara-gara administrasi kependudukannya nggak ada, akhirnya nggak terbantu gitu Pak ya? Ya, iya, terima kasih. Jadi kalau memang ini dilaksanakan, saya yakin indikator kepuasan kinerja dari Dukcapil akan lebih meningkat lagi. Tetapi sebaliknya kalau itu tidak bisa dilaksanakan, maka masyarakat sekali lagi akan mengeluh kepada DPRD, mengeluh kepada Dukcapil sebagai wakil pemerintah untuk hadir melayani masyarakat. Dan Dukcapil memang harus berpacu terus di bawah pengawasan Bapak selaku anggota DPRD Pak ya, bisa terbantu. Kemudian kalau dari dunia pendidikan Pak, karena Bapak dulu ingat saya juga pernah di SMP 1, pernah menjadi kepala dinas pendidikan. Hal-hal apa yang mungkin sudah dikolaborasi di dalam posisi panjenengan sekarang selaku anggota DPRD Bapak? Kebetulan saya juga bermitra juga dengan dinas pendidikan. Nah, terkait dengan dinas pendidikan ini, ya kita memaklumi kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini hendaknya ditangkap oleh pemerintah daerah. Karena apa? Kehadiran dinas pendidikan sebagai aparatur sipil negara yang ditugasi untuk melayani pendidikan ini sangat diharapkan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nganjuk. Ya. Saya ingin sekali bagaimana pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini benar-benar pendidikan yang murah dan berkualitas. Kalau mahal berkualitas wajar, itu sudah umum. Tetapi murah berkualitas ini yang harus diciptakan oleh Kabupaten Nganjuk. Dan jika ada kemauan pasti bisa Pak ya? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Nah maka dari itu melalui channelnya Kong Danuji ini saya juga berharap kepada masyarakat bahwasanya dimanapun putra putri Bapak Ibu sekolah, saya berharap untuk bisa didukung dan didorong untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Karena apa? Kecerdasan anak-anak kita perlu dibina dan dibimbing oleh para pendidik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Di samping itu kepada Dinas Pendidikan saya berharap untuk bisa dioptimalkan kinerjanya. Karena apa?
banyak kekosongan kepala sekolah, banyak kekosongan pengawas, banyak juga kekurangan tenaga pendidik. Ini adalah PR kita bersama. PR kita bersama, maka dari itu saya berharap Disdik untuk bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini untuk bisa mengejar kualitas pendidikan di output anak didik kita tahun 2023 ini. Ya, mudah-mudahan yang digawangi Gus Sopingi ya itu tetap smart dan apa yang diharapkan Pak Gonto bisa terjangkau atau tercapai. Masih ada kaitan dengan itu Pak, ada relevansi dengan anak-anak didik. Posisi panjenengan sebagai ketua perguruan bela diri PSHT, kemudian juga tahun 2023 ini juga tahun politik, kita sangat rentan khawatir terjadinya pergesekan-pergesekan di masyarakat, karena kadang-kadang itu satu isu kalau kita nggak bisa menyaring dengan baik itu bisa menjadi sebuah fitnah, bisa menjadi provokasi Bapak ya. Ada harapan-harapan mungkin ke adik-adik kita Pak, yang mana adik-adik kita yang di perguruan itu kebetulan juga kebanyakan masih pelajar, masih muda-muda. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, para warga persaudaraan Setyati Teratai. Tahun politik harus dihadapi, tahun politik harus bisa kita terima dengan baik. Dan kita semuanya warga Indonesia, warga Republik Indonesia ini sebagai warga negara, kita tidak bisa lepas untuk berpolitik. Sama halnya dengan warga Esa Teratai. Warga Esa Teratai ini juga punya kewajiban untuk berpolitik. Jangan lari dari politik. Maka dari itu kita yang prinsip hati-hati di dalam menyikapi pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Banyak fitnah, banyak yang adu domba. Karena apa? Salah satu politik memecah belah itu juga merupakan pelajaran politik. Tetapi kita diajarkan oleh perguruan kita ini bersaudara, kepada siapapun bersaudara. Tetapi di dalam persaudaraan Setyati Teratai, kita ini dikenal dengan sedulur tunggal kecer, sedulur tunggal banyu. Tego lorone ya ora tego patine. Maka dari itu, ayo kita tetap guyub rukun, kita tetap satu, kita jaga perguruan ini agar Esa Teratai tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Izin Mas Gonto, tego lorone ra tego patine tunggal banyu tadi ya. Iya. Nah, tetapi ini juga tidak harus dimaknai pokoknya sing penting aku bener apa salah, boloku tak bela kan nggak harus gitu Pak ya. Tetap membela yang benar Pak ya. Iya. Tujuan daripada persaudaraan Setyati Teratai adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Jadi ini budi luhur itu bukan hanya dihafalkan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkannya kehidupan di masyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk di dalam kita beragama dan politik, itu kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita harus tetap mempunyai pegangan budi luhur, tahu benar dan salah. Nek benar dilakoni, nek salah ya ditinggal. Nah, sehingga kata persaudaraan ini harus benar-benar kita maknai, tidak hanya sekedar salah benar dibelani, tidak. Kita tetap memilah sing benar ya ditegakkan, sing salah ya ditinggal. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, mohon maaf dikala adik-adik kami ada membuat keresahan, adik-adik kami membuat satu ulah yang kurang berkenan di masyarakat. Saya mohon maaf, karena ini proses kehidupan manusia. Membentuk pribadi manusia tidak bisa seperti kita membalikkan tangan, tapi ini proses. Karena apa? Pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Education is lifelong investation. Nah, maka dari itu saya berharap barangkali saat ini mereka masih mengikuti darah mudanya, barangkali masih mudah dipengaruhi oleh kanan kiri.
tapi satu saat dia pasti kembali pada real yang benar sesuai dengan agama yang diimani dan menegakkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan yang hak dan harus ditegakkan. Luar biasa Mas Gondo, itu wejangan dari beliau kepada adik-adik. Tetapi saya selaku warga masyarakat itu kadang juga memaklumi Pak. Biasanya ada aksi, ada reaksi. Bocah dilatih diluti yuk biasa dalam dia kadang-kadang ya pelirian gitu. Tapi di tahun politik mudah-mudahan antar golongan, antar perguruan, bahkan antar elemen warga masyarakat anak bangsa Indonesia ini bisa beda pilihan boleh, tetapi kita tetap dengan kepala dingin Bapak ya. Izin pertanyaan terakhir ini Pak. Pertanyaan terakhir ini, DPR RI, fraksi PDIP, partai PDIP, atau maju ke akhir 1 Bapak? Ini ngomong ketemu ini todong ini. Iya, jadi begini Kung Danuji, saya tidak bisa menjawab itu semua. Tetapi saya hanya akan berjuang bagaimana PDIP bisa merangkak maju untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang lebih besar, lebih banyak. Yang kedua, yang jelas saya akan mencalonkan DPRD Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 lagi. Dan apapun yang terjadi, pilihan daripada DPP itu yang harus kita tegak lurus, kita hormat. Siapapun nanti yang akan hadir dan ditugasi oleh partai, kita siap untuk mendukungnya. Siap Mas Gondo, jadi terbukti PDIP adalah partai yang secara real sekarang memenangkan, bahkan partai yang berkuasa. Itu artinya karena punya elektabilitas dan punya kepercayaan publik. Semoga Mas Gondo selalu juga memberi warna kepada rekan-rekan sesama anggota, dan mudah-mudahan partai menugaskan pada pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Semangat Bapak, terima kasih tahunya. Terima kasih. Salam persaudaraan. Salam sehat. Salam sehat untuk Kung Danuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kung Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.